Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan membahas tentang ujian. Saat ini anak-anak sekolah pada sibuk sedang mengerjakan ujian akhir semester ganjil. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menjadi orang yang beriman, maka kata Allah pasti akan diuji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayatsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayatsraku, mereka dibiarkan saja ayyaqulu, mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji, kata Allah. Jadi ketika kita mengaku menjadi orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Dan untuk apa ujian itu dilakukan? Kalau di sekolah, ujian itu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik itu paham terhadap pelajaran yang telah ia pelajari. Dan selain untuk evaluasi, ujian itu juga digunakan untuk menaikkan level peserta didik tersebut. Awalnya semester 1 naik ke semester 2. Awalnya kelas 10 naik ke kelas 11. Awalnya kelas 11 naik ke kelas 12. Awalnya kelas 12, akhirnya lulus. Jadi, untuk sukses, untuk naik derajat, untuk lulus, maka diperlukan ujian sekolah. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Allah, jangan mengira kalau sudah beriman, tidak Allah uji. Untuk apa Allah uji keimanan seseorang? Yang pertama, Allah ingin tahu apakah ajaran Islam yang dia pahami itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Allah uji, apakah ia bisa bersabar ketika diuji dengan keburukan? Ketika Allah uji dengan kenikmatan, apakah dia bisa bersyukur? Allah ingin lihat sebagaimana orang tersebut mengimplementasikan syariat-syariat Islam ke dalam kehidupannya sehari-hari. Dan tidak hanya itu, Allah juga ingin mengangkat derajat kita, makanya Allah uji. Sama halnya dengan ujian sekolah. Dan kaum muslimin, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah sebuah keburukan. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita semua, sungguh mengagumkan setiap urusan seorang mukmin. Kenapa? Karena ketika diuji dengan keburukan, maka dia bersabar. Dan itu baik untuk dirinya, dan dia mendapatkan pahala. Dan ketika diuji dengan kebaikan, dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur, dan itu baik untuknya. Jadi kaum muslimin, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ujian yang buruk yang tidak kita sukai, atau dengan ujian kenikmatan, maka dua-duanya baik untuk diri kita jika kita bisa melewatinya dengan baik. Ketika diuji dengan keburukan yang tidak kita sukai, kita harus bersabar. Biasanya cobaan yang Allah berikan dalam bentuk ini, banyak orang yang lulus. Akan tetapi ketika Allah uji dengan kenikmatan, nah ini, hati-hati, ketika Allah berikan kenikmatan, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengancam di sini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid.
Kata Allah, siapa saja yang bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, akan aku tambah, kata Allah. Dan ingat, siapa saja yang kufur, yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, ingat, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Lalu Allah juga menegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum, dan kami uji mereka, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnah, sebagai cobaan. Jadi, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam dua bentuk. Tidak hanya yang buruk-buruk saja, tapi kenikmatan pun itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian semua dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita sebagai seorang mukmin, orang yang mengaku beriman, apa sikap kita, bagaimana caranya ketika kita diuji oleh Allah supaya bisa lulus? Yang pertama, ketika Allah uji dengan keburukan, maka ingat, kita harus bersabar. Dan sabar itu, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab sabar, itu pembagian sabar itu saya rangkum menjadi 5 hal. Yang pertama adalah kita mampu mengendalikan diri kita mampu untuk bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah kita mampu mengendalikan diri kita ketika emosi sedang memuncak. Yang ketiga adalah kita mampu mengendalikan diri kita ketika nafsu sedang bergejolak. Dan yang keempat, kita mampu mengendalikan diri kita mampu bersabar untuk istiqomah dalam berbuat baik. Walaupun ada rintangan, hambatan, tetap istiqomah dalam berbuat baik, bersabar dalam keistiqomahan berbuat baik. Dan yang kelima, kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak berbuat dosa sekalipun ada kesempatan. Itulah 5 bentuk sabar yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan seandainya jika Allah uji dengan kenikmatan, apa yang harus kita lakukan? Maka dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merangkum ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji, lillahi, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, ketika kita terkejut, ketika kita kaget mendapatkan nikmat, mendapatkan kabar gembira, maka alangkah baiknya kita lakukan dengan sujud syukur. Sujud syukur, ketika kita mendapat nikmat, itu tidak harus suci. Bagaimana kondisi kita, maka sujudlah seperti itu. Ya, boleh di tanah, boleh di lantai, yang penting bersih. Dan disunnahkan untuk menghadap ke kiblat. Tahu kita misalkan naik pangkat, tahu kita misalkan diterima di tempat pekerjaan, tahu kita misalkan lulus di perguruan tinggi yang kita inginkan, atau mendapatkan kabar-kabar gembira lainnya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah dan kita melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah ada rasa senang di dalam hati kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nikmatnya besar ataupun kecil, munculkan rasa senang di dalam hati. Ingat, karena tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Allah di situ berjanji, siapa saja yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahnya, kata Allah. Jadi timbulkan rasa senang di dalam hati ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun belum sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin beli mobil, baru dapatnya motor, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita.
Dan yang terakhir, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah nikmat tersebut untuk kebaikan. Jangan sekali-kali gunakan nikmat tersebut untuk keburukan. Maka dengan 4 cara tersebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan nikmat, insya Allah nikmat tersebut akan terus Allah tambahkan kepada kita, sehingga kita bisa berbuat banyak dalam kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Kaum muslimin pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun yang menimpa diri kita, apakah keburukan ujiannya ataupun kebaikan ujiannya, rumusnya ingat, ketika diuji oleh Allah dengan keburukan, bersabar. Dan itu baik untuk kita, dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mendapatkan ujiannya dalam bentuk kebaikan, kenikmatan, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ketika kita bersabar, lakukan 5 hal. Mampu mengendalikan diri ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan takdir, tidak mengatakan Allah tidak adil, tidak mengatakan Allah tidak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kita mampu mengendalikan diri kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mampu mengendalikan diri ketika emosi kita memuncak. Kita mampu untuk marah, kita berhak untuk marah, tapi lebih baik kita mencari jalan yang terbaik. Kita mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, kita mampu mengendalikan diri kita ketika nafsu bergejolak. Ya, ada keinginan dan ada kesempatan, kita mampu mengendalikan diri kita. Yang keempat, kita mampu mengendalikan diri untuk istiqomah berbuat baik, walaupun berat, walaupun di hadapan kita banyak rintangan, hambatan, tapi kita tetap mampu beristiqomah. Kita diminta untuk berbohong, kita diancam untuk tidak boleh jujur, istiqomah dalam berbuat baik. Dan yang terakhir, kita mampu untuk istiqomah tidak berbuat dosa, sekalipun ada kesempatan. Inilah 5 bentuk sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita diuji dengan kebaikan, kenikmatan dari Allah, jangan lupa bersyukur dengan 4 cara. Pertama, ucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, timbulkan rasa senang di dalam hati terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan yang keempat, gunakanlah kebaikan, kenikmatan itu untuk jalan yang Allah ridhoi, bukan jalan yang Allah murkai. Gunakan untuk kebaikan, jangan gunakan untuk keburukan. Sekian dari saya, semoga kita semua yang mendengar hari ini Allah mudahkan dalam menghadapi, dalam melewati ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.